Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan izin, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam tausiah agama ini, yang insya Allah ya kita berharap, kita berdoa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'in. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kita psikologi Islam. Jadi dari mana ya asal usul manusia dan mau kemana nanti manusia akan pergi dan akan berlabuh, gitu kira-kira. Jadi dari mulai diciptakan ruh ditiupkan ke dalam rahim, kemudian lahir dari ibunda kita, kemudian hidup di dunia, kemudian memasuki perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang tidak berujung.
Nah, begitu ya. Jadi setelah kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur atau ke alam barzah, dan dari situlah dimulai perjalanan goib yang kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Namun kehidupan tersebut akan terus berjalan dan tidak ada ujungnya. Ya, maka pilihannya hanya ada dua: masuk surga di ujungnya atau masuk neraka nantinya. Walaupun sampai masuk sana nanti perjalanan masih sangat panjang. Ya, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan bekal kita sebaik-baiknya ketika kita berada di dunia. Satu hari di akhirat, banyak yang bilang itu setara dengan 1000 tahun, kan begitu kira-kira. Sehingga hari-hari kita di dunia yang 50 tahun atau 60 tahun atau bonus sampai 70 tahun itu akan sangat menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, karena itu, kita harus hati-hati ya menjalaninya dan juga mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, ada dua nikmat yang manusia sering tertipu dengan dua nikmat tersebut, as-sihatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Barangkali kalau kita di rumah hari ini, malam ini, belum tentu sedang melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita berada di sini, membawa diri kita untuk berada di sini. Karena ketika kita tidak dengan sengaja membawa diri kita pada kebaikan, maka pada saat itu juga kita sedang berada di keburukan, ya. Nggak ada yang di tengah-tengah. Kalau kita tidak dengan sengaja membawa diri kita pada kebaikan, maka pada saat itu kita sedang berada pada keburukan. Oleh karena itu, menit demi menit, ya, jam demi jam, ya, kita pastikan waktu-waktu kita terisi dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Nah, salah satu hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan adalah melakukan peran-peran daiyah atau peran-peran tablik, yaitu menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan ilmu, ya, terdekat pada keluarga kita dulu, ya, keluarga besar, masyarakat dan lain-lain. Jadi agama Islam mengajarkan sampaikanlah walau hanya satu ayat. Artinya apa? Berlomba-lomba menyampaikan kebaikan, berlomba-lomba memastikan diri kita mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan, walaupun itu hanya dengan menyampaikan satu ayat. Kira-kira begitu ya. Karena ketika kebaikan itu nanti diterima oleh orang lain, itu insya Allah pahalanya juga mengalir buat kita. Nah, karena kita adalah insya Allah, ya, atau juga alhamdulillah telah menjadi orang tua ataupun telah menjadi kakek atau nenek, nah begitu ya, maka peran-peran daiyah kita juga semakin bertambah, ya. Itu bagaimana menasehati keluarga kita untuk tetap berada dalam kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak ingin satu anggota keluarga kita pun yang tertinggal atau beda jurusan nantinya, gitu ya. Keluarga kita berenam, ayah, ibu, anak-anak ada 4, inginnya 6-6-nya masuk surga, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Ada 7 anaknya, semuanya masuk. Ada 7 plus 2 cucu, semuanya masuk. Harap gitu ya. Jadi maka ini peran-peran kita, ya. Jadi peran peradaban tertinggi bagi manusia adalah peran daiyah, ya, atau menyampaikan kebaikan. Nah, agar bisa menyampaikan kebaikan, kita harus belajar terus tentang kebaikan-kebaikan tersebut, gitu ya. Karena teko yang kosong tidak bisa mengisi gelas dengan air, gitu ya. Jadi tekonya harus berisi air dulu, baru kemudian bisa mengisi gelasnya. Nah, maka hari-hari kita isi dengan mengisi teko pengetahuan kita, agar kita bisa menuang pada pasangan kita, pada anak-anak kita, dan lain-lainnya, ya. Sehingga punya bekal yang hampir sama, ya, punya tujuan yang sama, yaitu menuju kepada atau kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai satu anggota keluarga rame-rame yang lainnya mama ke sini, ini ada sebagian yang ke sini, ada sebagian yang ke sini. Inilah peran kita, peran daiyah, peran tablik atau menyampaikan kebenaran, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Gampang nih ngomongin. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tapi prakteknya luar biasa, ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kadang-kadang kemungkaran di depan mata kita biarin, kadang-kadang kita tahu kebaikan, tidak kita sampaikan. Nah, ini yang butuh pembiasaan, ya, butuh tekad yang kuat, ya. Karena kalau orang menyampaikan kebaikan, ya, sering-sering, ini kamu cerewet, sering dikatakan cerewet dan lain-lain. Tapi itulah tantangannya, kan begitu ya. Baik, jadi kita yang sudah hari ini, ya, kalau ini pengajiannya kepada para pemuda, tentu isinya beda, ya. Ini pengajiannya pada para orang tua, dan kepada lolita, gitu ya. Nah, lolos 50 tahun. Nggak semua orang tuh lolos, ya. Jadi kita lolos 50 tahun artinya masih ada kesempatan, ya, untuk terus menambah ilmu. Oleh karena itu, ya, sepertiga akhir kehidupan kita itu adalah PAMS, ya. PAMS, pacuan amal menuju surga. Nah, ini sisa waktu kita manfaatkan. PAMS, pacuan amal menuju surga. Jadi betul-betul memilih dan memilah, ya, bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu kita, ya. Terutama adalah, nah, gitu ya, membekali putra-putri kita. Karena nanti putra-putri kita akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang kita tinggali sekarang. Mereka akan hidup mungkin 10, 20, 30, 40 tahun lagi. 2035, 2045, 2055 dan lain-lain. Karena pada umumnya, karena kita nggak tahu usia, tapi pada umumnya orang tua meninggal duluan, ya, sehingga mereka, ya, akan hidup tidak kita dampingi, tidak ada yang ngingetin sholat, tidak ada yang ngingetin ngaji, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar lagi dari anggota keluarga terdekatnya. Kita berharap mereka keimanannya sudah semakin kuat, ketakwaannya sudah semakin kuat, sehingga bisa hidup mandiri dan bisa nanti menasehati anak-anaknya atau cucu-cucu kita nantinya. Ini yang perbekalan yang harus kita sampaikan di sisa usia kita, kan begitu ya. Karena siapa lagi yang akan menemani tumbuh kembang mereka? Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah membekali mereka, ya. Dalam sebuah hadis qudsi, ya. Jadi putra-putri kita tidak lahir kosong, ya. Lahir sudah diinstal fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan hanif. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'u kullahum wa innahum atathumus sayatinu fajtalathum an dinihim. Nah, ya. Jadi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, yaitu condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid, ya. Nah, ya, jadi tugas kita, ya, adalah mengantarkan mereka atau memastikan mereka tetap hanif, condong pada kebenaran. Jadi modalnya tidak nol, gitu ya. Modal mendidik anak-anak kita tidak dari nol, tidak dari minus, bahkan dari plus-plus. Karena setiap bayi lahir sudah dalam keadaan hanif, condong kepada tauhid, condong kepada kebenaran, ya. Jadi setiap anak, setiap bayi itu punya kecenderungan untuk lebih banyak berbuat baik daripada berbuat buruknya, gitu kira-kira, ya. Jadi kalau mereka ditinggalkan, misalnya kayak Tarzan, gitu ya, tahu-tahu lahir, tahu-tahu terpisah sama keluarganya, bayi tinggal di hutan, diasuh sama hewan-hewan dan lain-lain, itu kecenderungannya dia akan menjadi bayi yang bertauhid, ya,
dan juga baik. Nah, ini artinya. Jadi hanif ya, condong kepada kebenaran dan tauhid, gitu ya. Jadi artinya mendidik anak untuk menjadi lebih baik, mendidik anak untuk soleh, itu seharusnya lebih mudah dari mendidik mereka untuk jadi jahat, gitu kira-kira ya. Jadi modalnya adalah mereka sudah punya kecenderungan untuk berbuat baik. Namun, belum selesai diskusinya ya tadi. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semuanya. Nah, gitu ya. Jadi tak terkecuali semua baik-baik ya, dalam keadaan hanif ya. Wa innahum atatshumus sayatinu fajtalathum andinihim. Nah, dan sungguh kemudian para setan, nah gitu ya, mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Nah, ini peringatan buat kita ya. Jadi hadis kursi ini peringatan buat kita bahwa anak-anak kita sudah dilahirkan hanif, lurus, condong kepada kebaikan, condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid. Namun siapa yang menggodanya? Setan, ya. Karena setan sudah berjanji akan menggoda seluruh anak keturunan Adam sampai dengan akhir zaman, ya. Dan Allah izinkan, ya. Tapi manusia juga sudah punya benteng, sudah punya kekuatan. Nah, gitu ya. Jadi tugas kita adalah tadi mempertahankan mereka dalam kehanifan mereka, ya. Jadi mereka lahir dalam keadaan hanif, ya. Lalu bayi itu juga lahir dalam keadaan fitrah, gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladul alal fitrah." Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, hanif. Ini modal kita, ya. Jadi Allah tidak memberikan bayi lahir dalam keadaan berdosa, bayi dalam keadaan hitam, bayi dalam keadaan maksiat, tidak. Tapi dalam keadaan fitrah, hanif, condong kepada kebaikan, gitu ya. Namun kedua orang tuanya, nah ini bahayanya. Jadi artinya sungguh sangat tidak sederhana menjadi orang tua, ya. Kalau kita merasa kemarin-kemarin belum maksimal mendidik putra-putri kita, masih ada waktu, kan gitu ya. Jangan bosan, ya, jangan bosan untuk terus menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Mengingatkan hal-hal kebaikan, mengingatkan ketika ada yang buruk dan lain-lain. Karena seluruh manusia, nah tadi ya, wa innahum atatshumus sayatinu fatalathum andinihim. Lalu kemudian para setan akan mendatangi mereka. Dari mana setan datang? Dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari semua penjuru, ya. Kitanya sudah hanif, bayinya sudah hanif, tapi setan terus menggoda. Maka kehadiran orang tua menemani mereka, walaupun mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak, kita tetap orang tuanya, ya. Yang tugas kita, nah tadi mengingatkan, ya, ada kelihatan mereka agak ke kiri sedikit, ya, mulai goyah sedikit dan lain-lain, kita ingatkan kembali dan lain-lain. Karena ya tadi secara pada umumnya kita akan meninggal dunia duluan dan mereka akan menghadapi zaman yang godaan setan semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Berwujud HP, ya, berwujud game-games, berwujud game online, ya, berwujud judi online, tayangan televisi, film-film, berwujud banyak hal yang membombardir, ya, membombardir panca indera, masuk dari telinga, masuk dari mata, dan segala macamnya. Oleh karena itu, diingatkan, ya. Ingat loh, nah gitu ya. Ingat loh setiap orang tua, kullu mamin mauludin ala yuladul ala fitrah. Bahwa setiap bayi itu fitrah loh. Nah, tapi
ketika kembali nanti, nah gitu ya, apakah masih tetap fitrah, nah atau sudah berubah? Nah ini, jadi disinilah tugas kita. Apa tuh tugas orang tua? Jelaskan dalam At-Tahrim 66 ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil, diseru, peliharalah ya, jaga dirimu, kita dulu ya, dan keluargamu dari api neraka. Ini amanah orang tua. Jadi amanah orang tua memelihara dirinya dulu, gitu ya. Soleh dulu orang tuanya, atau kalau ibu-ibu soleha dulu, baru kita kemudian berjuang mensolehkan putra-putri kita. Soleh dalam 8 dimensi fitrah. Ya, nanti insya Allah kita bahas satu-satu. Ada 8 dimensi fitrah yang menjadi tugas orang tua. Ya, bukan hanya 1, tapi 8, gitu ya. Dan fitrah-fitrah anak ini, yang 8 ini, bisa menjadi baik ketika fitrah kita yang 8 ini juga baik. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Lalu apa makna ayat ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Tafsirnya adalah "Allamu anfusakum wa ahlikum khairan." Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan, ya. Jadi ajari keluarga kita kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, dan lain-lain. Kalau anak mulai terlalu sering nonton TV, kita ingatkan ya. Terlalu sering main-main HP, kita ingatkan ya. Diingatkan, jangan dibiarin, kan begitu kira-kira ya. Dikasih jeda ya, kalau anak kan masih SD itu dikasih jeda, cukup sejam sehari pegang HP gitu ya. Cukup sejam sehari. Karena potensi pengaruh buruknya lebih besar daripada pengaruh baiknya ya. Kalau anak nggak pegang Quran, ya wayah nanti kita mengingatkan dan lain-lain. Tentu dengan cara-cara yang baik. Karena inilah tugas kita. Ya. Allamu anfusakum wa ahlikum khairan. Ajari diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Jadi ini tugas kita. Ingat, ini menjadi lebih penting karena kita sudah di sepertiga akhir. Nah, sepertiga akhir, tugas kita PAMS. Apa tadi? Pacuan amal menuju surga. Pacuan artinya berpacu, berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya. Bukan bersegera dalam kebaikan, tapi berlomba dalam kebaikan, ya. Artinya berlomba-lomba, terus, ya, terus menerus berlomba, ya. Dan perlombaan ini, nah bukan untuk mencari piala, ya, hadiahnya nambah saldo GoPay, gitu ya. Bukan, tapi hadiahnya surga, kan gitu ya. Jadi kalau hadiah-hadiah di dunia aja kita kejar, apalagi hadiah-hadiah akhirat, kan gitu kira-kira. Jadi fastabiqul khairat. Ada 8 fitrah yang perlu kita dalami, ya. Kita bahas dulu ada apa aja fitrah-fitrahnya, ya. Yang pertama fitrah keimanan, ya. Mungkin nggak akan kita bahas malam ini semuanya. Yang kedua adalah fitrah bakat dan kepemimpinan. Ya. Fitrah bakat dan kepemimpinan. Yang ketiga, fitrah belajar dan bernalar. Nah, jadi kita semua ya sudah dianugerahi kekuatan-kekuatan. Ya. Punya bakat masing-masing manusia, punya kekuatan untuk belajar dan lain-lain. Kemudian yang keempat, fitrah individualitas dan sosialitas. Artinya apa? Kita adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Nah, ini kita bahas bagaimana ini. Kemudian fitrah jasmani yang kelima, juga kita wajib menjaga kesehatan kita.
ya, agar bisa beribadah dengan maksimal, belajar agama dengan maksimal, ya, mendidik anak-anak dengan maksimal dan lain-lain, ya. Kemudian ada fitrah estetika dan bahasa. Nah, fitrah estetika dan bahasa, bahwa kita diciptakan sebagai manusia mencintai keindahan, mencintai kebersihan dan lain-lain. Kemudian ada fitrah seksualitas dan cinta, ya. Fitrah seksualitas dan cinta, bahwa kita difitrahkan menjadi manusia itu mampu mencintai dan mampu dicintai, ya. Kita difitrahkan, yang perempuan akan tumbuh fitrah kebundaannya, yang laki-laki itu kita tumbuhkan fitrah keayahannya, ya. Yang terakhir adalah fitrah perkembangan. Nah, fitrah perkembangan, ya. Maka malam ini kita mulai dari belakang, ya, dari fitrah perkembangan, bahwa manusia sunatullahnya, ya, itu berkembang, ya, dari mulai, ya, di rahim ibu, ya, kemudian lahir, kemudian menjadi bayi, dan kemudian menjadi anak-anak, ya, menjadi dewasa, menjadi manula, ya, dan kemudian meninggal, kan begitu, ya. Maka ada tahap-tahap perkembangannya. Di dalam Islam, secara umum, tahap perkembangan manusia hanya dibagi dua. Tahap sebelum akil balik dan tahap sesudah akil balik. Nah, ini tahapan penting dalam perkembangan manusia, ya. Jadi pada umumnya para ulama sepakat kalau seseorang meninggal sebelum akhir balik, ya, maka kecenderungannya tempatnya adalah di surga, ya. Karena argo pahala dan dosa belum dinyalain. Ibarat naik taksi, ya, Bluebird gitu, ya, argonya belum dinyalain, gitu, ya. Jadi berapa kilometer ini, ya, dosanya berapa banyak, pahalanya berapa banyak, itu belum dinyalain. Masih belum akil balik, ya. Dan sesudah akil balik. Jadi tahap perkembangan secara umum dibagi dua. Sebelum akil balik dan sesudah akil balik, ya. Ini tahap yang penting kita lewati, dan tahap yang penting bagi orang tua, kan gitu, ya. Nah, umur berapa itu akil balik? Nah, ya, saat ini, ya, perkembangannya makin beda-beda. Jadi normalnya itu anak itu balik sekaligus akil, kan gitu, ya. Balik adalah kedewasaan biologis, akil adalah kedewasaan psikologis, ya. Akalnya, emosionalnya, ya, kedewasaannya itu akil, ya. Balik itu adalah kedewasaan biologis, ya. Kalau pada laki-laki suaranya sudah sudah berat, ya. Jakun muncul, ya. Bulu-bulu muncul dan lain-lain. Dan terutama ditandai oleh mimpi basah, ya. Tandai oleh mimpi basah. Nah, kalau perempuan, ya, bagian-bagian tubuhnya mulai, ya, sebagian mulai menonjol, tumbuh juga bulu-bulu, dan terutama ditandai oleh menstruasi. Nah, kebanyakan baliknya sudah, gitu, ya. Masih ingat kapan balik? Atau anak-anak kita baliknya umur berapa, gitu, ya. Tapi akilnya belum. Ini bisa jadi masalah, ya. Balik, ketika sudah balik, kedewasaan biologis ini sudah tercapai, maka dorongan, ya, birahi, ya, dorongan seksualitas itu sudah mulai muncul, sudah mulai tumbuh, kan begitu, ya. Tapi sayangnya akilnya belum dewasa, ya, masih kekanak-kanakan dan lain-lain, ya. Akhirnya masa ini oleh psikolog-psikolog barat dinamakan masa remaja, ya. Dinamakan masa remaja. Padahal Islam tidak mengenal kata remaja. Islam hanya mengenal sebelum akil balik, anak-anak, dan sesudah akil balik disebut pemuda, ya. Maka yang benar dalam konsep Islam itu bukan meremajakan anak, tapi mempemudahkan, mengakil balikan atau memukalafkan.
Artinya apa? Orang tua perlu memukalafkan, mempermudahkan anak di usia 15 tahun. Di usia 15 tahun, anak harus sudah membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pahala, mana dosa, ya, mana yang hak, mana yang batil, dan lain-lain. Ini tugas. Dari 10 tahun sampai 15 tahun, orang tua bekerja keras memukalafkan anak-anaknya. Hari ini kita melihat, anak-anak bukan dimukalafkan, tapi diremajakan. Oh, masih remaja, biarin aja pacaran. Biarin aja dijemput oleh cowoknya. Dibiarin dijemput oleh cowoknya. Mahram atau bukan? Bukan. Ya. Biologisnya udah balik, gairah birahi seksualnya secara sunatullah sudah muncul, tapi akalnya masih kanak-kanakan, ya. Mungkin ilmu agamanya belum kuat, keimanannya masih naik turun, tapi sudah dibiarin pergi bersama non mahramnya. Nah, ini banyak malapetaka yang terjadi dari sini. Baik ya, sedikit lagi kita tutup. Jadi artinya, jika kita mengingat-ingat dulu waktu anak-anak masih kecil, belum optimal kita memberikan bekal ilmu agama, maka masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu, PAMS, pacuan amal menuju surga, yang terbaik adalah peran daiyah, peran tablik, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Tapi kalau anak akhirnya nanti mau nerima atau tidak, kan begitu ya. Hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah menyampaikannya. Kira-kira begitu ya. Nabi Nuh masih ingat ketika banjir sudah mulai datang, hujan turun deras, berusaha memanggil anaknya ya, Kan'an. Ayo ikut sini naik perahu. Ayo ikut naik perahu, tapi anaknya nggak mau, ya. Itu setelah didakwahi bertahun-tahun sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan untuk membuat perahu yang besar dan mengangkat orang-orang beriman masuk sana. Anaknya yang sudah dididik oleh orang tuanya bukan orang sembarangan ya, nabi, begitu ya. Ternyata anaknya juga nggak mau. Ini bukti bahwa hidayah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita tetap ku anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mungkin demikian ya. Sudah jam 8. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.